Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome everyone. Perkenalkan, nama saya Fania Livia Damayanti dari kelas 10 RPLA. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai tugas akhir dasar pemrograman saya semester ganjil yang berjudul Toko Seragam Sekolah Fanis. Di sini, saya mempersembahkan program berbasis bahasa C++ yang dirancang untuk mempermudah proses pembelian seragam dan juga atribut sekolah. Program ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memilih seragam, memproses transaksi, dan mengolah stok secara efisien. Beberapa fungsi yang digunakan dalam program ini yaitu fungsi void, bool, struct, array, as if, do while, dan juga for. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasan programnya. Nah, pertama-tama, dalam bahasa pemrograman C++ ada yang namanya header. Header dalam bahasa pemrograman C++ digunakan untuk mendeklarasikan sebuah fungsi ataupun variabel dalam sebuah program. Header ini tuh penting karena agar pertama-tama dalam bahasa pemrograman C++ ada yang namanya header. Header dalam bahasa pemrograman C++ bertujuan untuk mendeklarasikan variabel nama, fungsi, ataupun kelas. File header itu sangat penting digunakan agar program dapat berjalan dengan baik dan benar. Nah, lalu di sini ada include string. Include string ini tuh memungkinkan kita untuk menggunakan tipe data string. Lalu include csadlib ini berfungsi agar kita dapat menggunakan sistem seperti sistem color, sistem clear screen, dan juga sistem pause. Lalu using namespace std itu digunakan untuk menggunakan elemen dari ruang nama std tanpa perlu menuliskan std di depan setiap kali. Lalu kita akan masuk ke data seragam. Struk seragam, string nama, integer stok S, M, L, XL, dan juga integer harga. Nah, nama seragam ini tipenya string. Terus stok S, M, L, XL itu menyimpan jumlah stok untuk masing-masing ukuran tipe. Tipenya itu tipe integer. Lalu di sini ada harga. Harga ini bertipe datanya integer ya teman-teman. Nah, di sini pun kalau stoknya itu untuk menyimpan jumlah stok untuk masing-masing ukuran. Nah, kalau misalnya integer harga itu untuk menyimpan harga dari seragam tersebut. Lalu kita masuk ke struk atribut string nama integer harga. Kalau yang ini, struk atribut itu untuk menyimpan data atribut. String nama itu untuk menyimpan nama atribut yang dapat dibeli. Seperti misalnya dasi, topi, ikat pinggang, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada integer harga. Ini tuh untuk menyimpan harga dari atribut tersebut. Lalu ini sama seperti tadi yang di atas, data pembelian. Struk pembelian, string nama, string ukuran, integer jumlah, integer total harga. String nama itu menyimpan nama seragam yang dibeli oleh pelanggan. Sedangkan string ukuran yang di sini itu untuk menyimpan ukuran seragam yang telah dibeli. Integer jumlah itu menyimpan jumlah seragam yang dibeli. Lalu di sini integer total harga itu untuk menyimpan ataupun menghitung total harga dari pembelian seragam tersebut. Lalu sama saja seperti yang di atas, data pembelian atribut. Yang di atas data pembeliannya, sedangkan yang di bawah adalah data pembelian atribut. Sama seperti tadi yang di atas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi untuk menampilkan daftar seragam. Di sini saya menggunakan fungsi void. Fungsi void sendiri itu adalah sebuah fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Di sini void tampilkan seragam. Seragam. Array dari struktur seragam yang berisi daftar seragam. Terus di sini integer jumlah seragam yang ada dalam array. Yang ini teman-teman. Ini kita masukkan ke array yang tanpa nilai baliknya. Fungsi tanpa nilai balik yaitu void.
Nah, lalu di sini ada fungsi menampilkan daftar seragam yang tersedia beserta harga-harga masing-masing. Gunakan loop untuk iterasi melalui array dan mencetak informasi. Ini ya teman-teman, sama seperti yang tadi di atas. Nah, lalu di sini ada tampilkan atribut. Tampilkan atribut itu menggunakan fungsi void juga yang tidak mengembalikan nilai. Atribut adalah array dari struktur atribut yang berisi daftar atribut. Integer jumlah, yaitu termasuk jumlah atribut yang ada dalam array. Yang ini ya teman-teman, masukkan jumlah dari yang ada dalam array ini, kita masukkan dalam array. Nah, lalu di sini ada fungsi menampilkan daftar atribut yang tersedia beserta harga masing-masing. Di sini menggunakan loop sama seperti yang tadi. Di sini fungsi untuk mengecek ketersediaan stok. Berbeda halnya dengan void. Void itu kan tidak mengembalikan nilai, sedangkan bool itu mengembalikan nilai. Bisa berupa true atau false. Cek stok seragam dan seragam. Itu tuh referensi ke objek seragam yang sedang diperiksa. Lalu di sini ada string ukuran yang diminta seperti ukuran S, M, L, dan juga XL. Integer jumlah, ini teman-teman, integer jumlah itu merupakan berapa jumlah seragam yang telah dibeli. Lalu sini if ukuran sama dengan S dan seragam, stok S lebih dari sama dengan jumlah, return benar. Juga sama ukuran M, ini untuk ukuran L dan juga ini untuk ukuran XL, extra large, return false. Lalu di sini ada fungsi untuk mengurangi stok setelah pembelian. Di sini saya juga menggunakan fungsi tanpa nilai balik lagi, yaitu void. Kurangi stok, seragam dan seragam, string ukuran, integer jumlah. Parameter seragam dan seragam itu tuh referensi objek seragam yang stoknya akan dikurangi. Terus ada string ukuran. Itu adalah string ukuran yang telah dibeli. Yang ini ya, S, M, L, XL. Itu merupakan string untuk ukuran. Lalu di sini integer jumlah untuk jumlah yang dibeli. Akan masuk ke fungsi utama. InMain. InMain ini bertujuan untuk titik awal eksekusi dalam bahasa pemrograman C++. Setiap program C++ harus memiliki fungsi ini. Ini tuh menandakan di mana program dimulai dan diakhiri. Nah, di sini pun saya mendeklarasikan variabel string, nama kasir, dan juga nama pelanggan. Checkout, masukkan nama kasir. GetLine, check-in, nama kasir. Checkout, masukkan nama pelanggan. GetLine, chin, nama pelanggan. Di sini tuh variabel nama kasir dan nama pelanggan bertipe string. Digunakan untuk menyimpan nama kasir dan juga nama pelanggan. Lalu di sini input nama kasir dan nama pelanggan. Ini. Nah, di sini tuh untuk input nama kasir dan juga nama pelanggan. Checkout itu untuk menampilkan pesan dan getIn ini tuh untuk membaca input dari penggunanya. Lalu di sini kita akan masuk ke inisialisasi data seragam. Di sini seragam di sini merupakan jenisnya array ya teman-teman. Array seragam list. Array seragam list. Berisi objek seragam yang diinisialisasi dengan nama, ukuran, dan juga harga. Nih, ini namanya putih abu. Untuk ukurannya ada S, M, dan juga L, dan juga XL. Nah, ini merupakan harganya ya teman-teman. Nah, ini tuh untuk menyimpan daftar seragam yang tersedia untuk dijual. Oke, kita akan masuk ke inisialisasi data atribut. Ada dasi, topi, ikat pinggang, baju sekolah, kaos kaki hitam putih. Nah, di sini array atribut list. Ini tuh merupakan berisi objek atribut yang diinisialisasi dengan nama dan juga harga. Namanya ini dan harganya ini ya teman-teman. Ini tuh untuk menyimpan daftar atribut yang dibeli bersamaan dengan seragam.
Nah, di sini dasi harganya 20.000. Cukup mahal ya, teman-teman. Lalu di sini kita akan mendeklarasikan array pembelian. Pembelian list 100. Pembelian atribut list 100. Array ini tuh untuk menyimpan data pembelian seragam dan juga atribut. Ini tuh untuk menyimpan informasi tentang pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Di sini juga integer, indeks pembelian sama dengan 0. Integer, indeks pembelian atribut sama dengan 0. Yang ini untuk pembelian, yang di bawahnya adalah untuk atribut. Nah, kalau ini tuh variabel untuk melacak jumlah pembelian yang telah dilakukan. Itu supaya kita dimudahkan pengelolaan data dalam pembeliannya. Lalu di sini ada di sini ada char tambahan, char tambah seragam. Integer total harga sama dengan 0. Ini tuh merupakan variabel untuk menyimpan pilihan pengguna dan total harga dari semua pilihan. Dari semua pembelian yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan loop untuk menambah seragam. Di sini saya menggunakan do while dan juga if else. Di sini juga ada fungsi bool, yaitu untuk mengembalikan nilai. Nah, di sini juga ada sistem clear screen untuk membersihkan layar. Seperti yang tadi saya bahas, menggunakan include CI-SetLib untuk menggunakan sistem. Di sini ada tampilkan seragam. Loop yang menampilkan daftar seragam dan meminta pengguna untuk memilih. Itu memungkinkan pengguna untuk memilih seragam yang dibeli. Integer pilihan jumlah, stringnya ukuran, dan nilai dengan nilai bagian dari valid pilihan sama dengan false. Nah, ini tuh untuk loop untuk validasi pilihan seragam. Ada do while if else. Di sini do cout pilih seragam. 1 jumlah seragam. In pilihan. Di sini juga ada if pilihan kurang dari 1, pilihan lebih dari jumlah seragam. Cout pilihan tidak valid. Jadi, kalau misalnya kalian itu kurang dari 1 ataupun lebih dari pilihan yang sudah tertampilkan, maka pilihan tidak valid. Langsung kita ditanyakan lagi, apakah Anda ingin coba lagi? YN. Lalu kita pakai char coba lagi untuk coba lagi ya teman-teman. Jangan lupa untuk menaruh ke wadah char coba laginya. Coba laginya dimasukkan ke dalam wadah char. Nah, itu char coba lagi, in coba lagi. If coba lagi sama dengan n. Ini adalah logika, pernyataan logika. Or, coba lagi sama dengan n kecil. Cout program selesai. Kalau misalnya kalian memilihnya n, itu maka programnya akan selesai. Ini tuh loop untuk memastikan pengguna memilih seragam yang valid. Kalau misalnya nggak valid, pengguna tuh bakal ditanya apakah ingin coba lagi, Y atau N. Yaitu untuk lanjut, yaitu untuk program selesai, karena dia tidak ingin mengulang lagi. Dan itu untuk mencegah kesalahan input dari pengguna dan memastikan bahwa pilihan yang dimasukkan oleh pelanggan itu sesuai. Nah, selanjutnya di sini kita meminta input, ukuran, dan jumlah. Ini tuh menggunakan referensi untuk menyimpan seragam yang dipilih oleh pengguna. Nih, seragam dan seragam dipilih sama dengan seragam list. Itu if seragam dipilih nama sama dengan putih abu. Nah, kalau misalkan penasaran ini tuh apa? Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita akan tampilkan outnya. Nah, if seragam dipilih nama putih abu. Nah, checkout dengan rok, checkout dengan celana. Nah, kita misalnya pilih 1. Dia akan tampil dengan rok atau dengan celana. Kita bisa pilih. Ingin dengan rok, kita pencet R. Kita bisa masukkan ukuran. Gimana yang dipilih? Ya. Lalu kita masuk ke satu lagi. Itu untuk memilih dengan celana. Seperti itu. Nah, di sini char jenis, bool valid jenis sama dengan false.
bool untuk menampilkan atau mengembalikan nilai valid jenis sama dengan false. Nah, selanjutnya di sini ada loop untuk validasi pilihan rok atau celana. Do check out ingin dengan rok atau celana. Check in jenis. If jenis sama dengan R, or ini adalah pernyataan logika, or jenis sama dengan R kecil. Seragam dipilih, nama rok putih abu. Valid jenis true. As if jenis sama dengan C, jenis sama dengan C kecil. Sama seperti yang di atas, ini adalah sebuah pernyataan logika or. Jadi ketika kita menuliskan C besar ataupun C kecil, dia masih akan bisa untuk menampilkan seragam dipilih, nama celana putih abu, valid jenis true. Else, kalau misalnya ini tidak valid, check out pilihan tidak valid. Coba lagi, YN. Char, coba lagi, check in, coba lagi. If, coba lagi sama dengan N. Or, coba lagi sama dengan N. Check out program selesai. Jika pengguna memilih untuk tidak melanjutkan looping. While, valid jenis. Bool untuk mengembalikan nilai, valid ukuran sama dengan false. Di sini ada do, check out, untuk memasukkan ukuran S, M, L, dan XL. Ini tuh adalah sebuah bool valid ukuran sama dengan false. Lalu di sini selanjutnya ada do, check out, masukkan ukuran S, M, L, dan XL. Check in ukuran. Ini di sini ada juga mengubah ukuran menjadi huruf besar. Jadi ketika kita ingin memasukkan ukuran S, M, L, dan XL, kita bisa mengetikkan dua S kecil dan juga S besar. If ukuran sama dengan S, or pernyataan logika seperti tadi saya bilang, ukuran sama dengan S besar. Di sini juga bawah, if, else if untuk M, else if untuk ukuran L, else if untuk ukuran XL. Valid ukuran sama dengan true. Else, check out. Ukuran tidak valid. Coba lagi, YN. Char, coba lagi, check in, coba lagi. If, coba lagi sama dengan N. Or, coba lagi sama dengan N kecil. Check out program selesai. While valid ukuran. Lalu di sini ada check out, masukkan jumlah seragam yang ingin dibeli. Check in jumlah. Di sini adalah untuk menampilkan jumlah seragam yang ingin dibeli. If jumlah kurang dari sama dengan 0, check out jumlah tidak valid. Harus lebih dari 0. Continue. Jadi ketika kondisinya itu kita memasukkan jumlah seragamnya itu kurang dari sama 0, maka dia akan mencetak check out jumlah tidak valid. Harus lebih dari 0. Continue. Lalu di sini ada check stock. If check stock seragam dipilih, ukuran jumlah. Check out, maaf stok tidak mencukupi. Continue. Lalu di sini ada menghitung harga dan mengurangi stok. Integer harga seragam sama dengan harga seragam dipilih, harga dan juga jumlah, dikali jumlah. Nah, jadi di sini adalah operator matematika ya teman-teman untuk menghitung harga dan mengurangi stok. Integer harga seragam sama dengan seragam dipilih, harga dikali jumlah. Total harga tambah sama dengan harga seragam. Kurangi stok, seragam dipilih, ukuran jumlah. Lalu di sini ada untuk menyimpan data pembelian. Pembelian list, indeks pembelian plus. Seragam dipilih, nama ukuran, jumlah, harga seragam. Nah, di sini check out harga untuk seragam ini dan check out total harga sementara. Karena kita akan looping untuk menambah seragam lagi. Seperti itu. Nah, di sini ya, yang tadi saya bilang, tanya apakah ingin menambah seragam lagi. Check out, apakah ada ingin menambah seragam lagi? Y untuk melanjutkan dan T untuk program selesai. Check in tambah seragam. While tambah seragam sama dengan Y besar, or tambah seragam sama dengan Y kecil. Char, nah di sini untuk menanyakan apakah ingin menambah atribut. Char tambah atribut. Check out, apakah Anda ingin menambah atribut Y atau T? Check in tambah atribut. Di sini if tambah atribut sama dengan Y. Tambah atribut sama dengan Y kecil. Lalu di sini kita akan menampilkan daftar atribut. Tampilkan atribut list, jumlah atribut. Char tambah atribut lagi,
Lalu di sini kita do dan while. Di sini bool untuk mengembalikan nilai. Valid atribut sama dengan false. Integernya pilihan jumlah. While valid atribut, cout pilihan atribut, in-nya pilihan. Jadi kita di layar akan menampilkan pilihan atribut 1 sampai 5. Karena kita memasukkan ada 5 atribut sekolah yang ada dalam daftar toko ini. Di sini if pilihan kurang dari 1, pilihan besar jumlah dari atribut. Cout pilihan tidak valid, coba lagi. Else valid atribut true. Jadi ketika pilihan kita itu kurang dari 1, maka pilihan tidak valid dan coba lagi. Lalu di sini ada untuk meminta jumlah atribut. Cout masukkan jumlah, in jumlah. If jumlah kurang dari sama dengan 0, cout jumlah tidak valid. Jumlah tidak valid harus lebih dari 0. Continue. Nah, ini tuh untuk mengambil input jumlah atribut yang ingin dibeli dan memvalidasi bahwa jumlah harus lebih dari 0. Kemudian itu mengumpulkan informasi tentang berapa banyak atribut yang akan dibeli. Lalu di sini adalah in, menghitung harga atribut. In, integer, harga atribut sama dengan atribut list. Sama dengan 1, harga dikali jumlah. Total harga plus sama dengan harga atribut. Ini tuh untuk menghitung total harga untuk atribut yang dibeli. Ini tuh untuk menambah harga atribut ke total harga keseluruhan pembelian. Lalu di sini ada untuk menyimpan data atribut. Nah, di sebelah sini ya teman-teman, menyimpan data pembelian atribut. Pembelian atribut, list indeks pembelian atribut plus sama dengan atribut list pilihan 1. Nama, jumlah, harga atribut. Nah, ini tuh untuk menyimpan data, kalau misalnya untuk menanyakan apakah si atributnya ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini untuk menanyakan kepada pengguna apakah ingin menambah atribut lagi. Kemudian itu untuk memberikan opsi kepada pengguna untuk melanjutkan pembelian atribut. Nah, itu ya teman-teman, tambah atribut lagi, sama dengan Y, or tambah atribut sama dengan Y. Nah, lalu setelah itu kita akan masuk ke proses pembayaran. Nah, ini proses pembayaran. Integer, jumlah dibayar, kembalian. Nah, di sini kita akan masuk ke proses pembayaran. Integer, jumlah dibayar, kembalian. Do. Cout total harga akhir dan masukkan jumlah uang yang dibayarkan. In jumlah dibayar. Nah, di sini Lupin itu akan terus meminta pengguna untuk memasukkan jumlah uang yang dibayarkan. Nah, seperti misalnya ini. Masukkan jumlah uang yang dibayar, jumlah dibayar. If jumlah dibayar kurang dari total harga, maka uang yang Anda masukkan kurang. Silahkan coba lagi. Jadi akan terus-terusan loop untuk meminta pengguna memasukkan jumlah atau enggak harga yang dibayarkan hingga jumlah yang dimasukkan mencukupi total harga. Nah, di situ memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan itu cukup untuk mencukupi total harga pembelian. Else, kembalian sama dengan jumlah dibayar dikurang total harga. Cout, pembayaran berhasil. If, kembalian sama dengan 0, cout kembalian Anda RP sesuai dengan apa yang dimasukkan. Break. While true. Di sini ada untuk mencetak nota pembelian. Cetak nota, cout nota pembelian. Ada untuk nama kasir dan nama pelanggannya. Cout rincian pembelian seragam. Nah, itu untuk mencetak nota pembelian yang berisi informasi tentang kasir, pelanggan, dan juga rincian pembelian seragam yang dibeli oleh pelanggan. Itu tuh memberikan bukti transaksi kepada pelanggan dan merangkum semua pembelian yang sudah dilakukan oleh pelanggan. Ini kita bisa lihat ya. Cout kasir, nama kasir. Cout pelanggan, nama pelanggan. Cout rincian pembelian seragam. For in sama dengan 0. Cout I tambah 1. Pembelian list, ukuran, jumlah total. Dan ini yang tadi kita masukkan ke array. Nah, lalu sini menambahkan keterangan jika atribut tidak ada. Jika tidak ada atribut yang dibeli. Nah, kalau misalnya memeriksa apakah ada atribut yang dibeli dan mencetak rincian jika tidak ada. Nah, kalau misalnya cout tidak ada tambahan atribut yang dibeli, itu tuh ketika kita tidak memilih atribut dan langsung kita masuk ke proses pembayaran setelah melakukan pembelian seragam.
Maka di sini rincian pembelian atribut for in I sama dengan 0, indeks pembelian atribut, jumlah total RP. Di sini juga ada lagi total harga dari semua yang sudah kita beli di proses pembayaran, menampilkan total harga dan kembalian. Ini tuh mencetak total harga, jumlah yang dibayar dan kembalian kepada pengguna. Nih, total harganya, jumlah yang dibayar pelanggan, dan juga kembalian yang akan diterima oleh pelanggan. Nah, seperti itu. Total harga, jumlah dibayar, kembalian, N-line. Ini tuh sum fungsinya seperti N-line ya teman-teman. Lalu di tampilan ini terakhir ada checkout. Terima kasih telah berbelanja di toko seragam sekolah. Mengakhiri program dengan menggunakan return 0. Mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi yang biasanya menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi selama eksekusi program. Nah, sudah cukup sampai segitu. Kita akan masuk ke bagaimana tampilannya ketika sudah dikompil dan di-run program. Check it out! Masukkan nama kasir. Kita akan coba masukkan nama kasirnya oleh nama saya ya. Pelanggannya misalnya kita kasih nama viewer. Nah, di sini adalah selamat datang di toko seragam sekolah Vanis. Daftar seragam sekolah kita akan coba, kayaknya pengen baju olahraga aja deh. Ukurannya S, jumlahnya 1. Ya, saya akan coba untuk pramuka aja. Kita ukurannya M, belinya 2 aja. Lalu di sini apakah Anda ingin menambah seragam lagi? Tidak usah, cukup saja. Apakah ingin menambah atribut? Sepertinya ya. Kita akan ketik ya. Daftar atribut seragam. Di sini kita akan pilih atribut dasi aja. Pilih 1 aja. Tambah lagi sama kayaknya kaos kaki aja deh. Berapa ya? Mungkin 4. Tidak. Total harga akhirnya 360.000, kita akan bayar dengan uang 400.000. Nota pembelian, kasirnya Vania, pelanggannya viewers, rincian pembelian seragam, olahraga ukuran S, jumlah 1, total 80.000. Pramuka ukuran M, jumlahnya 2, totalnya 180.000. Terus juga ada rincian pembelian atribut, dasi, jumlahnya 1. Wow, cukup mahal ya dasinya. Dan kaos kaki hitam putih, jumlahnya 4, totalnya 80.000. Mahal banget. Total harganya 360.000, jumlah dibayarnya 400.000, kembaliannya adalah 40.000. Terima kasih telah berbelanja di toko seragam sekolah. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai tugas akhir pemrograman dasar semester ganjil dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh kalian semua. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.